Syarat yang kedua, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surat Al-Kahfi. Innalladzina amanu, setelah dia beriman, yang kedua syaratnya adalah wa amilus, amal soleh, bukan somat. Wa amilus solihati, syaratnya dua, beriman, beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka mereka akan masuk jannat, taman-taman firdaus. Bahasa Arabnya firdaus, kalau bahasa kampung kami paradise. Apa Pak Ustadz? Paradise. Firdaus, jannatul firdausi nuzula. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Surga itu susunannya bukan ke samping, ke atas. Yang paling tinggi adalah jannatul firdaus. Apa enak di tempat yang tinggi itu, ya? Kita ini kan yang paling rendah ini. Mereka yang di jannatul firdaus. Ada lampunya biru, ada layarnya. Itu ibu-ibu yang di atas. Jannatul firdaus. Begitulah kita mau memandang. Nanti begitu masuk saya ke dalam surga, amin. Amin. Pas masuk ke dalam surga saya lihat nggak ada orang Matoa residen. Perasaan kemarin waktu bulan Ramadan semangat orang Matoa residen ini. Kok nggak ada satupun masuk surga? Jadi nggak ada. Tanya sama malaikat, orang Matoa residen di mana? Kata malaikat, mereka di VVIP. Amin, bukan nul. Oh, amin. Mudah-mudahan kita masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu Pak Ustadz cuman dua. Satu iman, satu amal soleh. Tapi bukan tapi bohong. Iman, amal soleh. Yang ketiga istiqomah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Berapa banyak orang paginya beriman, petangnya kafir. Nauzubillah. Membintangi film religi, tokoh agama Islam, Nauzubillah. Nauzubillah. Makanya kita selalu doakan supaya sholat istiqomah. Kita doakan semua, nanti di akhir majelis kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu apa? Wa in hurriqta, walaupun kau dibakar, wa in qutti'ta, walaupun kau dipotong-potong, kau tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhirnya mati ucapan terakhirnya la ilaha. Kalau menyebut nama saya itu bibir mesti bergerak. Abdul Somad Batubara. Menyebut perumahan ini bibir mesti bergerak. Matoa residen. Tapi menyebut la ilaha illallah bibir tidak perlu bergerak, cukup lidah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena orang mau sakratul maut itu berat, tidak bisa menggerakkan bibir. Maka bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, ibu-ibu perlu tahu, karena ibu akan membisikkan itu ke suami nanti. Anak-anakku perlu tahu, kalian yang akan menjaga di ruang ICU, ibu kalian yang memandi kalian, bapak kalian yang mencarikan makan, mereka tidak minta apa-apa. Mereka hanya minta kalian bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Tapi sakit keras. Jangan demam-demam sedikit, la ilaha. Cepat aja kok aku mati gitu. Terlalu merasuk kaji malam ini, nanti istrinya demam dikit aja langsung la ilaha. Apanya kok kata suami? Aku demam-demam sedikit mau cepat aja kok aku mati gitu. Sakit keras, sudah nampak dia. Izin sama bapak security, boleh saya mendampingi suami saya di sini Pak? Boleh, tapi cuma 1 jam. Nanti anak saya ya, jangan biarkan dia sendirian. Itulah pentingnya kalau kita banyak berzikir,
kalau kita selalu berzikir, walaupun tidak ada yang mendampingi, tidak ada anak. Iya kalau kita di rumah sakit, iya kalau matinya di rumah. Kalau matinya di jalan tol, siapa yang mau membisikkan ke telinga kita? Kalau jatuh pesawat ke hutan, siapa yang mau membisikkan? Itulah kekuatan zikir. Makanya banyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir itu 100. Ini beberapa tempat sering saya tengok. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru 10, udah berhenti. Apa ini zikir 10? Zikir itu 100, 500, 1000. Allah bisa karena biasa. Jadi spontan dia. Orang terkejut itu apa yang sering dia ucapkan, apa yang sering dia pikirkan, apa yang sering dia renungkan, itu yang akan dia omongkan. Jangan heran kalau orang begitu kaget dia copot. Bukan copot. Allah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, La ilaha illallah. Itu di pesawat ada namanya black box. Black hitam, box kotak hitam. Pesawat hancur lebur, kotak hitam tetap tinggal. Rekaman suara waktu pesawat meletup. Diputar lagi. Ternyata semua pesawat ketika akan jatuh, akan meledak, akan masuk ke jurang, akan masuk ke laut, teriakan orang semua di dalam. Allahu Akbar, Allah. Enggak ada orang teriak di dalam. Mobil mana? Enggak ada. Hilang semua ingatan tentang mobil. Enggak ada pernah di dalam pesawat itu ketika pesawat akan meledak. Yayang. Enggak ada. Semua yang diingat hanyalah Allah. Yang satu takut sama Allah pas naik pesawat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'amatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah dia berdoa hatinya tenang. Yang satu lagi nggak mau berdoa. Apa berdoa? Nggak penting. Nggak ada itu Tuhan. Pesawat pun begitu masuk ke awan, turbulensi. Tiba-tiba pesawatnya turun ratusan meter. Yang berdoa udah tenang tidur. Yang nggak berdoa, oh my God. Ternyata orang yang mengatakan nggak ada Tuhan itu tetap percaya. Oh my God, apa artinya? Oh Tuhan. Katanya nggak percaya Tuhan. Ternyata waktu kaget percaya juga. Siapa bilang nggak percaya Tuhan? Iya waktu uang banyak. Iya waktu senang. Pas mati lampu, nampak seperti kuntilanak, tetap juga nyebut doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kata kuntilanaknya itu doa makan bodoh katanya. Orang yang mengaku nggak ada Tuhan itu sombong, tapi di saat kesendiriannya, di saat dia sedang rapuh, di saat dia sedang jatuh, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, sebenarnya dia mengakui ada Allah. Jadi orang-orang yang sombong, mudah-mudahan kawan sahabat kita yang masih belum tersentuh hatinya, kita doakan dapat hidayah. Mudah-mudahan semua dapat hidayah. Pas saya bilang dapat hidayah, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja dia. Pas ditanya, ibu kok nggak ngomong dapat hidayah, kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat Pak Ustadz. Loh, kok dapat? Rupanya nama suaminya Hidayat. 3. Ini belum cerita keluarga ini. Ini belum cerita keluarga ini. Ini baru cerita sebagai sendiri person, kepala rumah tangga. Yang pertama iman. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga istiqomah. Kita ulang sekali lagi, ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga